Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La'alakum ala rahmatillahi wabarakatuh dauman. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah as-saniyah. Perkataan yang kedua. Qala Nabi alaihissalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bimujalasatil ulama. Kalau ada kalimat alaikum, ya, alaikum itu artinya adalah hendaklah kalian bimujalasatil ulama, bimujalasah untuk bergaul, untuk duduk, dari kata-kata jalasa, mujalasah, ya, untuk duduk al ulama dengan ulama, ya, untuk duduk dengan ulama. Ail amilin atau orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa istima'i kalamil hukama. Ini artinya asalnya adalah istima, ya. Tapi bisa dibaca wastima karena hamzah di sini merupakan hamzah wasol. Nah, asalnya tidak ada tambahan, maka kalau disambung menjadi hilang. Wastima'i, dan mendengarkan kalamil hukama, ucapan para hukama. Siapakah hukama itu? Hukama adalah ai atau al-alimin. Alim, ya, diingat-ingat di sini ada alim, alim, ya, ada alim. Di sini ada amil, jangan salah. Ya. Amil berasal dari kalimat amila, amil orang yang melakukan. Alim berasal dari kalimat alima, orang yang mengetahui. Alimin atau orang yang mengetahui bidatillah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-musibin, musibin dari kalimat soba, asoba, yaitu benar. Al-musibin, orang-orang yang benar. Maka sowab, ya, sowab, ya, sowab itu artinya benar, sowab, atau sahih. Al-musibin, orang-orang yang benar, ya, fi aqwalihim, pada ucapannya, wa af'alihim, dan perbuatannya. Jadi antara akwal, ucapan, wa af'al, dan perbuatan itu selaras. Fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyi, menghidupkan al-qalba, hati, al-mayyita, yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ya. Kenapa kita dianjurkan untuk mendengarkan ucapan orang-orang yang hukama? Hukama tadi yaitu mengerti Allah Subhanahu wa taala, ucapan dan perkataannya dan perbuatannya itu sama, ya. Maka Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Ya, ini. Karena hukama adalah orang yang punya hikmah. Atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama sebagaimana yuhyi, menghidupkan al-ardo, bumi. Di sini ada tersembunyi dhamir huwa. Huwa. Nah, sebagaimana yuhyi, menghidupkan, siapa huwa? Huwa ini rujukannya adalah Allah, ya. Siapa huwa? Yaitu Allah, ya. Sebagaimana Allah menghidupkan al-ardo, bumi, al-maitah, yang mati, bima ilmator, dengan air hujan. Wa fi riwayat Tobroni, dan dalam riwayat, ya, Tobroni, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, jalisu, duduklah, bergaullah, al-kubara, nah, para pembesar-pembesar ulama, wasailu, dan tanyalah al-ulama, kepada para ulama, wa khalitu, dan bergaullah, khalato itu bercampur, ya, khalitu, dan bergaullah al-hukama, kepada para hukama. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, jalis ulama, duduklah bersama ulama, wasohib, dan bertemanlah al-hukama, dengan para hukama, orang yang memiliki hikmah, wa khalid, dan bercampurlah, bergaullah al-kubara, atau pembesar-pembesar ulama.
Atau fa innal ulama, sesungguhnya ulama itu salah satun. Jadi ulama itu ada tiga macam. Yang pertama salah satu aksam, 3 bagian. Yang pertama aksam ini dari kalimat kismun, ya, kismun. Nah, kismun 1, kismani 2, aksamun banyak. Ya, jadi kismun bagian, kismani 2 bagian, aksamun bagian-bagian. Jadi ulama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah al-ulama bi ahkamillah, ulama yang paham dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum, dan mereka ini ashabul fatwa, mereka ini orang yang biasa berfatwa. Yang kedua adalah ulama bizatillah, ulama yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sering dikatakan arif billah, atau mencapai derajat ma'rifah. Fakot, hanya, fakot itu hanya, fakot itu hanya. Jadi ulama yang hanya mengenal Allah Ta'ala. Wahum hukama, jadi ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini maka disebut hukama. Ya. Fabi mudakhalatihim, dan dalam bergaul dengan mereka, dengan hukama ini, ya, dengan hukama, tahzibul lil akhlak, ya, bisa membagusi, tahzib itu membagusi, ya, mengasah, membagusi lil akhlak, untuk akhlak. Li'annahum kembali kepada hukama, kembali ke sini hukama. Li'annahum, karena para hukama itu asyraqat al-qulub, menyinari hati, bima'rifatillah, ya, dengan pengenalannya kepada Allah. Wa asyraqat asrarahum, dan juga menyinari jiwa-jiwa mereka. Asrar ini jiwa yang paling dalam, ya, jiwa yang menyinari, asraqat menyinari an asrarahum, jiwa-jiwa mereka, bi anwari jalalillah, dan dengan menyinari dengan nur cahaya. Anwar ini dari kalimat nur, ya. Nur itu satu cahaya, anwarun banyak cahaya, bi anwari jalalillah, dengan cahaya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama qismain, ya, bagian yang ketiga itu ulama itu memiliki, ya, terdiri dari 2 bagian tadi. Tadi 1, ya, bagian ulama pertama, jadi ulama itu terdiri dari, ulama itu dibagi 3. Ini, ya, ulama dibagi 3. Yang pertama 1, ya, ulama yang mengerti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, 1 ini ulama yang mengerti ahkam Allah. Yang kedua adalah ulama yang mengerti tentang zat Allah. Ulama bizatillah. Nah, gabungan antara 2 ini, dia mengerti tentang hukum, mengerti tentang zat Allah, ya, maka disebut kubarok, atau pembesar ulama. Wal ulama'u, yang ketiga adalah ulama bil kismain, yang punya 2 bagian tadi, ya. Terdiri dari 2 tadi, yang ulama bizatillah dan ulama sohibul fatwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.